Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, kali ini dengan video yang berbeda. Kita akan membuat pergerakan saham-saham komoditas seperti Antam, SMGR, Inco, INKP, dan juga MDKA. Nah, oke, langsung saja kita ke saham yang pertama. Ya, teman-teman pasti tahu nih semuanya saham Antam yang hari ini ditutup melemah sebesar 2,06%. Yang mana hari kemarin itu juga melemah ya sebesar 2,35%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ya hari ini distribusi ya walaupun kecil sebesar 476 lembar saham ya. Nah, kemarin ini 5 juta, hari ini 476 ribu lembar. Dan kemarin lagi di tanggal 25 ini 13 juta lembar. Yang artinya ya asing mulai taking profit ya. Berarti ini bagaimana ya pergerakannya? Kita lihat langsung saja deh ya untuk di Antam ini. Nah, ya berarti ya ini kemarin di 25 November ini ya waktu asing itu akumulasi ya. Waktu asing itu akumulasi tanggal 25 13 juta lembar, harga Antam ini naik ya sampai di harga paling teratasnya ini sama hari kedepannya di tanggal 26 ini membentuk candle ya resisten ya tweezer top. That's why kenapa ini Antam hari ini di bawah turun dulu. Nah, ini prediksi saya ini bahwa Antam besok melanjutkan ya. Bisa jadi ini spinning top ya ataupun doji untuk besok ya. Kenapa? Karena dia besok ini area pembukaan ini bisa dulu nih turun dulu sampai ke 1405 baru nanti kembali lagi naik ya ke 1435 ya itu untuk Antam. Kalau untuk dalam jarak jangka waktu yang lebih jauh ya kita lihat dulu nih harganya ya, harga emas ya XAU ya ya kalau kita pun lihat harga emas ya ini sebenarnya udah berapa bulan ini kan harganya rally nih. Nah, dan kemarin ya ini dari sini ya dari ini tanggal kita kemarin review 5 November ya. Dari mulai tanggal 11 November sampai harga ya dari ini dari tanggal 11 sampai 15 November ya wajar itu koreksi karena data dari US itu membaik ya. Nah, begitu juga kemarin di tanggal 25 ya. Sekarang kan tanggal 28 7 26. Nah, tanggal 25 kemarin juga data US membaik. Nah, sekarang kan lagi close nih market US karena ada event Thanksgiving. Jadi kita harus lihat nih besok pergerakannya emas nih kemana ya teman-teman ya. So sebenarnya sih dalam jangka waktu jauh ya ini emas bakal tetap kembali naik. Cuman ya tidak terlalu signifikan kembali nembaknya. Lebih nih banyakkan koreksinya yang lebih dalam ya. Ya, ini naik tiba-tiba koreksi ya. Koreksi ya ini 5 November ya. Nah, waktu 5 November kemarin waktu si Trump udah mulai menang ya, ini mulai turun koreksi ya, membaik lagi, turun lagi, koreksi lagi ya. Bakal kedepannya gitu terus ya kalau kita lihat dari polanya ini udah ada pola head and shoulder. Tapi apakah ini bakalan turun? Enggak ya teman-teman ya itu untuk harga emas. Jadi sebenarnya emas nih lebih melandai ya teman-teman ya. Dan juga untuk di saya ada grup private channel lah di Discord itu udah bilang ada berita dibagi bahwa sebenarnya harga emas tuh melandai ya. Nah, kita bikin dulu sini berita emas hari ini. Nah, ini investing ya. Bikin nah. Lah sama aja ya. Iya hari ini. Nah, ini news 2 hari lalu nih.
Nah, harga emas hari ini naik ke 9.900 per gram hari pula. Nah, kabar baik. Ya walaupun berarti hari ini emas naik ya 13 jam lalu, berarti ini sekitar jam 10 ya, 10 pagi. Namun ya kita lihat dari Antam sendiri justru itu mengalami koreksi ya. Ya di Antam sendiri koreksi. Sebenarnya emiten ya dengan pergerakan harga emas dunia itu nggak terlalu tektokan, nggak terlalu berpengaruh besar untuk saat itu juga, kecuali dalam jangka panjang ya, misalnya emas tuh naik terus kan, atau tiba-tiba nembak 1 minggu kan, really membentuk all time high-nya lagi, itu baru berpengaruh di emitennya sendiri ya. Nah kalau seperti ini polanya ya berarti Antam ya potensi untuk kembali naik ada ya teman-teman, ada. Nah nih kalau kita bikin trennya sebenarnya dia udah membentuk trendnya terbaru nih, nih pas banget nih ya teman-teman ya. Nah dia ngebentuk ini ya higher high-nya ya, ini higher high, higher high, higher high ya, ini higher low, higher low, higher low. Nanti dia ini ada masanya dia kembali lagi naik ya teman-teman ya, minimal ke sini dulu deh nih, ke 1585. Tapi pandangan saya untuk di Antam ya dengan kondisi emas sekarang yang lebih ya naiknya itu nggak terlalu curam ya, dan juga di saat besok ya ISG itu mulai membaik, semoga ya ini Antam kembali lagi di 1640 ya untuk area terdekatnya ya teman-teman ya untuk Antam. Nanti kalau bila udah ditembus nih ya teman-teman ya, nah itu baru kita bisa ngelanjutin ya, itu ngelanjutin ke 1740 ya. Sebenarnya momentumnya itu paling pas tuh kemarin udah di sini ya teman-teman ya, di tanggal 12 Agustus, karena ya itu dibantu oleh ya indikator tadi yang udah adanya divergence ya, penyilangan. Nah ya seperti saya bilang tadi ya, bahwa ini Antam masih bisa dulu dibok turun ke sini ya ke 1415 ya. Ya, ini bakal nyentuh dulu lagi nih, dia kebalikan turun lagi nanti baru naik ya teman-teman ya. Itu untuk Antam. Area terdekatnya nanti ke 1500 sama 1515 dulu ya untuk Antam ya. Belum ada potensi yang sangat bagus untuk Antam ya kayak kemarin ini. Nih waktu ada area divergence ya. Nih. Ini kemarin nengoknya bukan di stokastik tapi di RSI. Caranya bagaimana nanti kita bikin video tutorial khususnya. Oke ya teman-teman ya, itu untuk Antam ya. Saya belum masih melihat prospek yang cerah untuk Antam karena asing sendiri masih distribusi kecil ya. Oke, dan juga masih mengalami pelemahan beberapa hari ini. Itu untuk Antam ya. Nah, ini juga udah kembali trennya. Oke. Itu untuk Antam. Langsung saja kita ke saham yang kedua, ada SMGR. Hari ini ditutup tipis ya sebesar 0,27%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada akumulasi sebesar 1,9 juta lembar saham. Berarti selama ini di SMGR udah selama 3 hari ini ada akumulasi ya. Yang kalau digabungin ini sekitar 4 juta ya teman-teman ya. 4 juta 600 atau 4 juta 500 ya. Di 3 juta. Berarti ini udah mulai oke nih di SMGR. Asing udah mulai nyicil ya. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya ya, dari chartnya ya teman-teman. Kemarin kita udah bikin ya bahwa ini SMGR ya masih di bawah ke sini-sini aja ya. Kalau kita bikin dari tren gedenya ya, horizontal lainnya pun ya, dia masih di sini aja teman-teman ya. Nah, SMGR masih di sini-sini saja. Padahal kita udah bikin kemarin bahwa ini SMGR seandainya ngebreak ya. SMGR seandainya ngebreak, ini potensialnya dia bisa menuju ke sini ke 3760 dan juga ini menyentuh area EMA 200-nya. Kenapa? Di sini merupakan ada fair value gap ya. Sebenarnya yang harus ditutupi meskipun sudah ditutupin ya di 19 November ya. Ini oh iya, ini udah tutupin kah? Kita udah bikin video kemarin ya. Nih, kemarin tanggal video kita berapa ya? Ini area terdekat di 3760. Ya, ini 20 November udah ketutup ya. Kemarin ada kita bikin video ya teman-teman ya. Dan saya udah bilang bahwa kemarin
ini SMGR potensial untuk menutupin dulu refer value gapnya di sini di 3760, dan ternyata di tanggal 20 November itu sudah ditutupin ya, di close, dan kembali harganya kembali turun dan dia sideways ya teman-teman ya. Ini bakalan di sini dulu ya. Itu untuk SMGR. Potensialnya ya teman-teman ya. SMGR prospek saya ini masih bisa kembali naik, kembali lagi ke area sininya ya. Di area 3650 hingga 4220-nya. Karena polanya sama nih seperti di bulan Juni kemarin ya teman-teman, itu tuh di SMGR ya. Nah, ini masih ada yang harus ditutupin ya nih. Ini 5625. Tapi apa kuat atau tidak? Itu jawabannya ada di live pertama saya di channel The Trader _ID ya. Live saham saya yang pertama. Teman-teman langsung nonton saja di situ. Oke. Oke, langsung saja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada Inco yang hari ini ditutup melemah sebesar 0,82%. Dan transaksi asingnya hari ini didistribusi sebesar 3 juta lembar. Ya, artinya ya selama 3 hari ini kalau didistribusi ya lumayan gini ya. Saya rasa sama kayak SMGR sih. Harganya masih di situ saja karena ya kembali lagi di kompositnya tadi ya dia masih sideways. Harapan kita untuk naik mau bagaimana gitu. Nah, ini Inco. Ya, Inco ini ya, yang teman-teman yang udah pernah saya bilang bahwa bandarnya paling suka nih gocek-gocek ya. Di saat harga nikel naik dia dibantingnya turun ya. Terus apalagi sekarang harga nikel itu flat ya, mendatar. Kenapa ya? Kembali lagi bahwa negara kita itu udah nge-stop ekspor nikel. Jadi pendapatan negara emiten-emiten nikel sendiri pun tentunya ya tidak seperti yang bisa kita harapin. Nah, itu untuk di nikel ya teman-teman ya. Kecuali besok ada mobil listrik kita, misalnya nih BYD kan udah masuk nih di Indo. Seandainya itu nikelnya pakai nikel negara kita ya untuk produksi bahan lithium baterainya, itu baru bagus untuk Inco ya teman-teman ya semuanya ya. Nah, seperti saya udah kita bikin kemarin ya dari tanggal 24 Juni ya, atau di beberapa bulan yang lalu kita bikin bahwa ini harganya bakalan di sini-sini dulu ya teman-teman ya untuk di Inco ya. Dan malah saya bilang bahwa potensi untuk 3080 masih ada, dan ini juga udah mulai nembus kan. Walaupun di sini merupakan area support ya nih. Bisa dibilang ini ya. Ini area triple bottom. Semoga aja ini Inco ya teman-teman yang udah ngebelik itu Inco tidak kembali lagi turun. Tapi berbahayanya kalau ini tembus ya melewatin dari ini ya 3600, ini bisa menuju ke 3090 ya. Itu tuh Inco lebih berhati-hati. Belum ada tanda-tanda pembalikan atau tanda rebound dari Inco ya. Hati-hati teman-teman ya. Ini area kemarin area pandemi ya teman-teman ya. Bisa kembali nih ke area 2018-2019 ya untuk Inco ya, lebih hati-hati ya. Trennya udah mulai habis nih ya. Ini kenapa ini naik ya? Ini karena faktor mobil listrik tadi ya teman-teman ya. That's why kenapa Inco kemarin naik ya, karena faktor mobil listrik ya. Dan nikel kemarin kita belum ditutup keran ekspornya. So, Inco lebih berhati-hati ya teman-teman ya. Jangan hanya berdasarkan teknikal, tapi kita berdasarkan fundamentalnya juga ya. Oke, itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya, yaitu ada INKP yang hari ini ditutup menguat sebesar 3,13%. Dan hari ini asing transaksi sebesar 1,4 juta lembar. Ya, oke, untuk itu INKP ini kayaknya oke nih INKP ya. Kita lihat saja. Nah ya, ini INKP kita lihat bahwa ya ini udah ada hari ini candle rebound ya teman-teman ya. Hari ini udah ada candle rebound. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah udah 10 hari ini membentuk supportnya sendiri ya, support kecilnya ya teman-teman ya. Nah ini udah membentuk supportnya sendiri nih teman-teman untuk di INKP ini. Nih kita bikin ya. Nah berarti ya, artinya ya sebenarnya INKP ini kalau teman-teman sadar ya di hari sini aja ya, ya teman-teman udah bisa ngebuy gitu.
untuk di NKP-nya itu. Dan nanti di area kita TP-nya itu bisa di sini ya teman-teman ya. Di area gap down-nya di 8050 maupun kalau mau save di 7900 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bikin area nih price-nya ya. Kalau misalnya kita beli sekarang ya ini oke nih teman-teman. Saya rekom sih. Apalagi di harga yang kemarin di sini aja ya kita TP itu udah 6,86%. 6,5% lah itu udah cukup untuk teman-teman ya. Day trading di saham INKP. Ini potensialnya bisa ngebuy. Oke, saya rekomendasi untuk di INKP. Ya, apalagi kemarin teman-teman udah ngeblik di harga bawah ini ya. Oke. So itu untuk INKP ya. Nih, di sini area safety-nya ya karena bisa jadi belum tentu saat itu juga di take profit karena bisa dulu dibawa harganya tuh naik turun nanti udah lama baru gap down-nya itu tertutup. Ditambah INKP ini sebenarnya gap down-nya jarang banget ya kan. Ya ini bisa merupakan area momentum untuk di INKP teman-teman ya. Oke ya, ini prospek yang bagus ya diantara ke 3 saham yang tadi. Oke, selanjutnya kita ke saham yang ke terakhir ya, yang kelima. Nah ini tadi Intam udah, SMGR udah, Inco, NKP barusan dah. Nih terakhir MDKA, ini sama seperti Antam ya teman-teman ya. Ini merupakan emiten emas ya. Yang hari ini justru ditutup lebih menguat daripada si Antam tadi 3,5%. Lebih kuat daripada hari kemarin. MDKA ya, terkejut saya ngeliatnya. Ternyata distribusi ya udah lama sekali nih dari tanggal 8. Dan ada pun distribusi itu pun kecil. Tanggal 7. Ya, ternyata ya MDKA nih. Udah, ini kayaknya kita harus ngindarin sih kalau dari data itu aja ya. Kalau dari segi chartnya di bagaimana nih MDKA? Nih. Nah, ini untuk MDKA kan sudah. Ini kita udah bikin dulu bahwa ini merupakan area supportnya ya, support terkuatnya. Dan ternyata ditembus ya teman-teman ya, ditembus. Ini saya udah bikin kembali lagi di 2060 merupakan area support. Ya, area supportnya dan ternyata kembali ditembus ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari ini weekly-nya ya. Kemana lagi areanya ya teman-teman ya? Sulit ya teman-teman. Palingan ya. Kenapa ini close-nya di sini ya, nggak di sini ataupun di sini? Ya karena ini sebenarnya kalau kita tahu ya seperti biasa dari indikatornya sendiri ya. RSI pun ya bukan stokastik ya. Ini sebenarnya udah oversold ya. Nah kan saya udah bilang ya bahwa ini udah di titik jenuh jualnya ya teman-teman ya. Udah di titik jenuh jualnya. Jadi bagaimana MDKA ke depannya? Teman-teman harus lebih berhati-hati. Bagi saya memiliki pandangan ya setelah melihat harga gold tadi yang melandai ya. Itu lebih sulit ya teman-teman untuk di MDKA. Jadi kita harus nyari apa dulu ya? Tentunya kita harus nyari area Fibonacci-nya. Sampai mana nanti di MDKA ini berhentinya ya teman-teman ya. Nah, kita bikin dulu ya. Ini nah terdekat dulu ya. Nah, di sini aja deh. Oke teman-teman, kan kemarin sempat kritis nih ke harga 1. Dan ini juga mau menyentuh ke 1618 ya. So itu untuk MDKA lebih aware, lebih diperhatikan lagi ya. Nah, oke teman-teman, ditungguin MDKA. Nih kita edit dulu ya bentar ya teman-teman. Satu-satu. Ini baru timbul. Kan pas kan. Jadi bagaimana MDKA ya? Ini projection saya ya. Dengan kondisi MDKA seperti ini teman-teman, ini sebenarnya masih bisa lanjut ya. Ini berbahaya nih sebenarnya untuk MDKA. Ini bisa jadi hari ini ya. Besok kembali lagi ke sini ya. Nanti dia lanjut lagi ke sini ya. Ini masih berbahaya untuk MDKA nih. Kalau kita bikin garis horizontalnya ya, ini di sini 1,618 di harga 1790. Nah, ini masih ada ya area yang dulunya ini yang menjadi merupakan area support terkuatnya ya. Atau area order block terkuatnya nih. Dengan apa caranya kita ngeliat ya, kita lihat saja bahwa ini
Nah, ini ya. Ini kan banyak nih area candle-candle di sini. Ini merupakan menjadi area ya order block terbarunya atau order block terkuatnya lagi. Seandainya itu kembali lagi ditembus ya, itu lebih waspada teman-teman. Ah, ini pas ya ke 16,18. Seandainya MDKA bisa lagi kembali ditembus ya, itu berbahaya teman-teman. Tapi seandainya besok eh, emas kembali membaik ya, itu bisa kembali lagi ke area order block. Tapi saya rasa emas dengan kondisinya yang melandai, dengan kepemimpinan Trump yang tidak suka war ya, tidak suka perang fisik atau perang di daerah negara lain yang membuat emas tuh tidak tembak-tembakan lagi ya, sulit rasanya kita untuk berdagang kali atau trading lagi di emas ya teman-teman ya. So itu ya MDKA lebih berhati-hati. Mungkin teman-teman pengen cut loss bisa. Nah, kalau punya percaya diri di 1785 itu oke ya teman-teman ya. So kayak itu untuk MDKA lebih berhati-hati. Oke lah, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada Q&A, pertanyaan dan hal lainnya bisa langsung saja di kolom komentar kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat langsung menonton video-video terbaru yang udah kita update ya teman-teman ya. Seperti biasa, salam gacor.